Dan karena itu maka satu, selain isinya adalah bersifat ilmu rahasia tadi seperti buku-buku yang The Gospel of Philip, The Gospel of Mary Magdalene, itu mengisi kekosongan. Misalnya tadi kan saya sebut di awal, antara umur 12 tahun sampai 30 tahun kan enggak diceritakan sejarahnya Yesus dalam Alkitab. Diisi kekosongan, muncul yang namanya The Gospel of Thomas. Misalnya di sini ada Injil Tuma al-Israeli. Ya, di buku ini dikatakan Yesus ketika umur 5 tahun, ya karena memang itu enggak ada di Alkitab kan, kekosongannya diisi, dikira-kira mungkin. Wah, Yesus itu hebatnya kayak gitu, kira-kira umur 5 tahun mainannya dengan siapa ya, kira-kira gitu. Di karang-karang sendiri, umur 5 tahun Yesus itu lagi main-main di genangan air di pinggir jalan sama teman-temannya. Lalu membuat tanah liat dibentuk seperti burung. Nah kemudian Yusuf bapaknya ditegur sama imam-imam Yahudi. Itu lihat anakmu itu, hari Sabat kok dia main-main di gerbang jalan, membuat sesuatu yang dilarang pada hari Sabat. Hai anakku, mengapa engkau selalu menyusahkan kami? Bukankah ini adalah hari Sabat? Yesus kecil tadi mengatakan, dengan ini aku ingin menunjukkan kemuliaan Bapakku. Maka burung-burung yang dibuat dari tanah liat tadi ditiupnya dan terbang sungguh-sungguh menjadi burung. Itu ada dalam buku yang namanya Injil Thomas. Nah kalau itu mau dipakai orang Kristen, untung apa enggak kita? Untung karena Yesus itu luar biasa, mujizatnya umur 5 tahun aja ada. Tapi gereja enggak pernah ngambil itu karena apa? Itu tidak bisa dibuktikan secara historis karena apa? Munculnya tulisan itu baru abad keempat. Gereja tidak untung-untungan dengan iman kebenaran ya kebenaran. Karena Alkitab tidak mencatat itu di abad yang sama. Bahkan bukan hanya umur 5 tahun, baru bayi digendong sama ibunya, Mama Maria, Yesus itu, sudah bisa ngomong. Itu di mana dicatat? Di dalam Injil Tufuliah yang ditulis pada abad ke-5 dalam bahasa Latin dan bahasa Aramaik dan diterjemahkan dalam bahasa Arab abad ke-7. Di sini juga ada Injil Tufuliah Al-Arabi. Nah, di buku itu juga disebutkan tentang Yesus yang bicara pada waktu bayi. Dan dia mengatakan, ini anna Yeshua kalimatullah. Saya inilah adalah Yesus firman Allah yang diberitakan kepadamu wahai ibuku sesuai dengan pemberitaan malaikat Jibril al-Malak wa abi arzalni liqolasil alam, dan Bapakku telah mengutus aku untuk keselamatan dunia. Menguntungkan apa tidak? Kalau dipakai oleh gereja menguntungkan. Tapi karena apa? Karena abad pertama tidak ada cerita seperti ini. Sejarah tidak mendukung seperti ini. Jadi itu mungkin fiksi orang saleh. Fiksi orang saleh yang sering salah. Jadi sekalipun saleh tapi salah. Alkitab mencatat mujizat pertama yang dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea, mengubah air menjadi anggur. Ya sudah, itu catatan dari abad pertama. Gak usah diadakan umur 5 tahun mainan di genangan air membuat tanah ditiup jadi burung, atau menebak teka-teki makanan. Itu ada dalam catatan-catatan, misalnya kisah Yusuf An-Najjar dan macam-macam. Nah itu saudara-saudara, jadi jelas kenapa kenapa gereja menolak Injil-Injil yang lain. Karena memang itu bukan Injil, tidak memenuhi bukan hanya syarat rohani, tapi syarat historis pun tidak terpenuhi. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita.